Ustaz Abdi Patrio. Kursi sama penceramahnya gedean kursinya. Jadi biarnya sudah. Ya. Saya sini aja nggak apa tuh. Izin abang izin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa shafi'uhu wa khaliluhu wa nabiyyuhu. Ballagha risalata wa adda al-amanah wa kasafa al-ummah wa mahzulma wa nataqa bil hikmah wa ja'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Biar kelihatan kayak ustaz beneran. Yang penting kan gertakan. Maafin. Awas hati-hati disebut ustaz ada muridnya, disebut kiai ada santrinya. Saya belum, baru punya 2. Parto sama Eko. Yang lagi rame kemarin Eko. Saya diwakilin udah sama Eko. Jadi saya nggak ke DPR karena udah ada Eko abang. Jadi saya kesini karena mewakilin Eko. Gimana aja akal-akalan nyari makan pada ya. Alhamdulillah. Ini luar biasa malam hari ini. Ini kayak saya duduk di atas ini. Kenapa saya duduk? Karena emang ada porsinya. Jadi mohon ikhlas kalau ada porsi saya nggak dudukin berarti saya nggak sopan. Ini bagaimana aja dah. Namanya ngomong banyak ayatnya. Bukannya nggak bisa, emang belum hafal. Jadi kalau saya mah ceramah aja saya nggak pikirin bener apa salah. Karena kalau mau bener ngundang kiai, kalau mau rame ngundang saya. Jadi kalau kira-kira pengen bener ngundang saya, kurang yang paling bener di hadapan Allah. Jadi hari ini abang kita masih audisi, bisa jadi abang saya yang di lapangan yang tiap hari gedabuk-gedubuk duluan dia masuk surga. Orang dia yang nyiapin di sana. Ya bang, bisa jadi tukang sound masuk surganya duluan. Jadi kita mau si audisi siapa yang terbaik. Belum tentu yang sekarang orang yang terbaik yang kalau mati husnul khatimah. Ada doanya Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Amin ya rabbal alamin. Yang sebelah sana, yang sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan. Ibu jarang kan melihat penceramah pulang salah bantal? Enggak ada begini dulu. Jadi kita ukur. Ad-dinun nasihat. Kiai maafin, agama itu nasihat. Siapapun yang bicara agama, maka yang keluar adalah nasihat. Kita nggak ada apa-apanya kalau nggak ada orang tua kita. Disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya, maka itu anaknya. Anak dari emaknya, emak dari emaknya, emak-emaknya dari emak-emaknya, emak-emaknya dari mamanya. Benar. Disebut anak kalau dia keluar dari rahim ibunya, itu anaknya. Kalau yang keluar dari peralon itu curut namanya. Jelas ini. Curut nggak pakai akhlak tuh nggak apa-apa dia mah. Saking songongnya lihat orang ngomong main masuk baik. Gara-gara curut kan emang pakai gaya Nah disebut Nabi bukan ikhlasnya para wali, juga bukan ikhlasnya orang-orang yang soleh. Ikhlasnya kita, iya kita. Lagi adem-adem, lagi diungkit panjangan dia ungkitnya.
Ya abang, kenapa saya begini? Karena bapak saya lebih pengen anaknya begini. Maaf ibu, bahkan ada yang nanya, Haji Aki sosokan ceramah, emang dia udah bisa apa? Ada yang bilang begitu bang, ngelawak kayak wah so bener kayak tai lagunya. Ada yang bilang begitu, saya ceramah aja, saya ingat pesan emak saya, terus lu cara lu, jangan pakai cara orang. Ikutin apa kata hati lu, jangan ikutin apa kata mulut orang. Enggak ada habis-habisnya. Benar ibu? Jadi hari ini kenapa kita bisa maju? Karena kita ngikutin apa yang kita mau. Kalau selamanya kita ngikutin omongan orang mulut, maaf ibu, kita miskin dikatain, bukan dibantuin. Kita kaya punya duit, kita maju jadi orang, disirikin, benar. Bukan cuma di lingkungan kita, maaf ibu, kadang-kadang saudara malah bisa kayak saudara. Ini maaf nih. Ya kebanyakan begitu sepeninggal orang tua kita. Orang tua kita ngajarin warisan yang paling bagus apa? Bukan tanah hektaran, bukan di kita. Darah yang ngalir dalam darah daging kita ini darahnya orang-orang soleh, darahnya orang-orang benar, darah emak bapak kita. Warisan yang paling mahal apa? Warisan yang ngalir dalam darah daging kita. Kalau orang tua kita ikhlas, Allah ridho, maka semua urusan kita nggak ada yang berhalang menghalangi. Tuh hebatnya doa orang-orang tua kita. Jadi barokah dari orang-orang tua kita yang luar biasa. Hari ini kita panjang umur, hebat, punya jabatan, punya pangkat, punya anak cucu, punya rumah, cakep, urusan bagus. Bisa jadi ini doanya orang-orang tua kita, bukan doanya kita. Kenapa saya bilang hebatan orang tua kita dulu pendidik kita? Lihat bangun malam ambil tasbih, magiin tasbih, subuh sampai kedua masih megang tasbih. Kita lebih keren, bangun malam nyari HP, tengah malam pegang, sampai magiin masih megangin, nganter anak juga bawa, ke pasar bawa, yang ngaji HP, yang selawatan, besok khawatir yang masuk surga duluan HP. Jadi saya terlalu serius, saya biasanya kalau ceramah nggak serius-serius begini. Ya kalau ada makan yang lain aja, mata saya lain lagi. Memang mata anak kalau dia keluar dari rahim ibunya, itu anaknya. Ini mohon ikhlas, mudah-mudahan kita kumpul maulid ini jadi doa juga. Berikan kesembuhan, amin. Dan juga buat emaknya Bang Haji, Maji siapa? Maji Romani, sehat terus Maji. Katanya Maji penggemar saya ya. Wow, emak keren. Sehat terus Maji ya, sehat terus Maji. Banyak inggiran aja udah, bebasin. Ya, jangan banyak susah. Emak saya juga udah enakan lagi, udah lama dia di sana. Ya. Udah enakan lagi. Maji biar sehat terus Maji ya. Mudah-mudahan ini berkah terus Maji nih. Punya anak luar biasa Maji, berkah, ngumpulin orang segini banyaknya, berkah, amin. Kata Kiai al-barakatuh ziyadatu fil khair, berkah itu nambah-nambah. Ya Ma, tambah sukses anak Maji, tambah banyak yang dukung anak Maji, tambah mudah Allah kasih urusan anak Maji, benar. Dan Maji sehat panjang umur. Kalau perlu bikin acara kayak gini Maji bikin seminggu 3 kali. Ceramah saya terus. Duitnya dari mana? Anak. Ya kita mulu dan dikit-dikit nih maulid. Saya nggak lihat temanya apa nih. Tidak bisa melebihi Allah. Bagaimana cara ngikutinnya Ibu? Kadang-kadang kita hanya bisa memberi contoh, tapi susah dijadikan contoh. Sebesar apapun namanya, tapi belum tentu bisa dijadikan contoh. Yang patut kita jadikan contoh adalah Rasulullah. Rasulullah itu huwa illa wahyu yuha. Rasulullah akan bicara selain wahyu dari Allah. Bahkan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dari ujung rambut tafsirnya kata Kiai sampai ujung kaki akhlaknya Rasulullah dipelihara oleh Allah. Saya kalau mau ngaji dulu Bu, saya kan ngaji di Banten Bu. Kalau teman-teman saya ngaji waktu di Banten, teman-teman saya ngaji saya maling ikan. Ini kelemahannya, makanya begitu pulang gak jadi kiai, saya jadi pelawak. Masih ingat melabak emak, masih ingat. Masih ingat para pencari Tuhan, masih ingat. Yang bangunin emak sahur, masih ingat. Yang jadi Ustadz Ferry, yang dalam cerita itu saya takut sama istri, masih ingat emak.
Pengen tahu orangnya, ini aku. Ya dalam cerita sinetron saya takut sama istri padahal mah aslinya. Iya berat. Karena nggak ada laki-laki bisa menang lawan perempuan, nggak bisa ibu. Jelas kontraknya itu semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Jelas itu abang, presiden, insinyur, profesor, sehebat apapun keluarnya dari rahim perempuan, benar? Iya bu. Makanya gampang kalau punya suami galak susah diatur, pelit, nggak usah pakai mulut, nggak usah lapor polisi. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak cukup angkat rok pelan-pelan. Sambil bilang kembali ke tempat asal, kembali ke tempat asal. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Selesai. Firman Allah juga, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang keluarin kita dari perut emak kita dalam keadaan nggak ngerti, ya nggak bisa dengar, nggak tahu apa-apa. Artinya semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Ibu orang hebat, di segini banyaknya saya yakin ibu lebih pintar ngajinya daripada bapak-bapak. Makanya saya kalau ceramah ngadep ke ibu itu setrumnya lebih kenceng. Kalau balik ke bapak-bapak, gampang lobek. Kalau emak tuh luar biasa.